Selamat. Selamat pagi, ladies mas. Kita Nancy. Selamat pagi, Don. Salam. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi. Halo Pak Buna. Bagaimana Halo, kabar di Abuna. rumah? Waduh, Shalom, Abuna. rumah nih Abuni. dari Iya tanggal Buna. maju mana sama Bu Nancy Salam juga Mama ya, Leli. Mama Leli. Depok. Buna, salam. Shalom juga Ibu Rika. Kalau gitu bagaimana kalau saya sapa dulu semua biar rata semua ya. Oke, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Bapak yang luar biasa, Bapak di dalam surga maksudnya. Kekasih-kekasih Kristus, Bapak Ibu yang terkasih, coba wajah-wajahnya yang bisa buka kamera, kasih senyumnya yang terbaik buat kita semua yang sudah berkumpul hari ini. Tuhan ya. Mama Salam Leli. untuk Abuni Kartika, Ibu Duma yang ada di Kampung Salam Harapan. Pak Buna. Mohon izin nggak buka kamera. Nggak apa-apa Bu. Dengan Ibu nggak buka kamera, tapi Ibu masih bisa ikutin. Ya, karena nggak terlalu berat zoomnya, nggak masalah. Iya, makasih. Nggak masalah Bu, aman terkendali. Lalu kemudian Bu Emi juga Pak Jusman dan Bu Nancy sudah, Ibu Lingga, Shalom Bu Lingga. Juga Mariana Sitepu, Amaratna, Shalom Amaratna. Hai. Shalom Amaratna. Lalu kemudian juga ada Ibu Rika, Bu Sekar. Salam Abuna. Shalom juga Ibu Sekar. Bagaimana kabar Bunda Ibu Sekar? Puji Tuhan. Puji Tuhan baik Abuna. Oh, puji Tuhan baik. Waduh, sukacita. Tidak hanya saya yang mendengar, tapi kita semua mendengar bersukacita ya. Lalu shalom juga untuk Ibu Sinai. Shalom Ibu Sinai, Ibu Ayen, juga Kakak Alden ya, Ibu Biho, Ibu Dora Gunawan, Ibu Leli, juga Pak Hendri, Ibu Herena Wijaya. Lalu juga Ibu Irma ya, Pak Mardani Tampu Bolon. Shalom Pak Mardani. Iya, puji Tuhan. Bu Risma, shalom Bu Risma. Bu Yani, wah puji Tuhan. Oke. Ya, Kakak Alden juga sudah gabung. Wah puji Tuhan. Tinggal dibuka kameranya Kakak Alden, ditunggu kameranya dibuka ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali. Saya percaya tidak hanya kami di sini, tapi juga Tuhan Yesus disenangkan. Kenapa? Karena pada hari ini berkumpul ya semua ya Bapak Ibu. Berkumpul semua anak-anak Tuhan dan juga semua yang ada di dalam Kristus bersatu untuk bersepakat
mencari kebenaran di pagi hari. Oke Bapak Ibu, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita mau satu di dalam doa terlebih dahulu. Dan juga anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita mau satu di dalam doa ya. Baik, udah disiapkan Alkitabnya dan juga catatannya. Bulani baru saja bergabung nih. Wah, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau sama-sama sepakat. Kita tenang sejenak. Kita mau pejamkan mata, kita satu di dalam doa ya. Yang pasti kita fokus selama setengah jam ke depan. Tidak lihat kanan kiri, tidak buka aplikasi apapun, kecuali mencatat dan mengisi semua yang Tuhan taruh di dalam pikiran dan hati kita agar berpadanan dengan Injil Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami dan melindungi kami, Allah yang menepati janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, Allah yang memelihara kehidupan orang-orang yang mau bersandar kepada Tuhan, Allah yang mau inkarnasi ke dunia untuk menjadi sama sebagai manusia, untuk menebus dosa kami yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mendapatkan keselamatan kekal. Kami yakin sepenuh-penuhnya bahwa hidup kami tidak akan pernah sia-sia jikalau kami serahkan dan sandarkan ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Tidak terasa ya Bapak, tinggal beberapa hari lagi kami sudah masuk ke akhir tahun, dan setelah itu kami masuk tahun baru. Masih ada kesempatan di dalam BW ini untuk Engkau nyatakan setiap tuntunan dan panduan-Mu Tuhan, agar kami hidup sesuai dengan tuntunan kebenaran firman-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji menyembah Tuhan. Ayo semuanya sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih semuanya, percayalah jerih payah kita tidak sia-sia ya. Terkadang Abuna pun juga suka sekali merasa aduh ngantuk ini Tuhan, apalagi kalau udah seharian pelayanan, pekerjaan, pulang kehujanan ya. Jalanannya juga nggak cuma becek, mana tidak aja ojek ya. Ada begitu banyak persoalan yang secara manusia capek loh sebenarnya gitu ya. Tetapi Bapak Ibu jangan pernah lupa. Kenapa? Karena Tuhan kita nggak pernah mengatakan capek juga loh kamu nih selalu minta tolong sama saya, ya kan gitu ya. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik. Amin. Nggak pernah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi jangan pernah kita memperhitungkan apa yang sudah kita pernah buat, karena belum apa-apa yang pernah kita buat ini. Untuk itu mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Karena sekali lagi pujian ini menyatakan bahwa apa Bapak Ibu? Kita ini miliknya Tuhan. Ya, boleh taruh tangan di dada sama-sama. Aku ini milik Tuhan. Ya, aku ini milik Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian berikut ini ya. Tersembunyi bagimu, dalam kesesakanku ku mau
berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu terjagakanlah dalamku. Anugerahkan kuasa-Mu mengubah hatiku untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari taruh tangan di dada sama-sama katakan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Siapa yang milik Tuhan? Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Ayo taruh sekali lagi, taruh tangan di dada begini. Sepanjang tahun ini aku milik Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Sepanjang tahun ini aku milik Tuhan Yesus. Demikian juga tahun depan dan selanjutnya. Demikian juga tahun depan dan selanjutnya. Amin ya. Puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Jadilah seperti yang kita perkatakan ya, anak-anak juga semuanya. Oke Bapak Ibu sekalian terkasih yang mengasihi Tuhan, saya percaya kalau orang-orang yang mengasihi Tuhan biasanya kan sama seperti kita kalau lagi sayang banget ya sama seseorang. Wah, itu pasti langsung oh iya kita mau ini nih, mau memberi yang terbaik. Apa yang terbaik Bapak Ibu? Yang pertama kali perhatian Bapak Ibu ya. Ya dong, udah makan apa belum gitu kan?
Ya, lalu kemudian apa yang bisa saya bantu? Nah, itu tanda-tanda orang yang mengasihi gitu. Nah, sama dengan kita yang setiap pagi mau berkorban untuk, ya walaupun mata ini sebenarnya walaupun bentuknya kecil ya, tapi bingung kalau bangun subuh itu kecil-kecil tapi kok bobotnya berat ya Abuna. Ya memang nggak cuma Bapak Ibu, saya pun juga demikian ya. Tapi yang penting seberat-beratnya mata kita tidak lebih berat dari apa yang akan kita hadapi. Amin. Karena yang kita hadapi pun tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan. Betul ya? Amin ya. Jadi Bapak Ibu nggak apa-apa, nggak masalah. Gampang kalau mata agak berat, tinggal kita resapi ya. Kemudian kita coba-coba bagaimana caranya supaya benar-benar. Oke. Shalom Kakak Alden, aman Kakak Alden? Puji Tuhan ya. Waduh, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Kasihan nih Kakak Alden belum ada temennya. Besok-besok Bapak Ibu anak cucunya diajak ya untuk bangun pagi. Bangun pagi itu lebih sehat ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena habis bangun doa kita bisa tidur lagi. Oh bukan ya, maksudnya bisa berrutinitas ya, bisa berkegiatan lagi. Oke, kita mau sama-sama buka ya Bapak Ibu yang terkasih di lanjutan 2 Raja-Raja. Haleluya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, intinya hari ini kita mau belajar satu perikop lagi, sisa dari kemarin ya, lanjutannya maksud saya. Lanjutan kemarin yang di YouTube ya. Di judulnya itu adalah ayo berbenahlah sebelum terlambat ya. Berbenah apa Buna? Berbenah diri. Jadi apa yang perlu diberesin ya diberesin. Biasanya fenomena pemberesan itu ada di kebiasaan saat apa? Saat kita sedang mempersiapkan tamu mau datang gitu ya. Ya itu biasanya dipersiapkan semuanya itu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau sama-sama baca di 2 Raja-Raja pasal yang ke 21, masih 21. Ya. Di 2 Raja-Raja pasal 21 kemarin kita bahas Manasye. Alarm dari Roh Kudus agak sedikit keras. Yaitu berbenah diri ya. Berbenah diri bukan cuma sekedar diri kita sendiri saja, tetapi juga untuk orang-orang ada di sekitar kita. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi Abuna bilang, kalau kita mau ketemu tamu, kita pasti berbenah dulu kan. Kita bikin rapi semuanya. Kita mau masuk ke tahun berikutnya, kita udah persiapkan. Oh ini kalau minimal letak kursinya agak berbeda lah gitu, atau warnanya agak berbeda. Karena ada apa? Ada satu pembaharuan. Nah, kalau kita saja untuk hal sepele itu aja kita tahu betul itu harus dibenahi. Apa yang rusak itu harus dijahit, yang masih bisa dipakai ya dipakai. Nah, selagi kita masih bisa diberi kesempatan itu, ini saatnya yang tepat untuk berbenah diri. Kapan itu Abuna? Setiap hari. Katakan setiap hari. Iya. Karena apa saudara? Ternyata dari perikop ini kita mau belajar lagi. Dengan perikop Aman Raja Yehuda. Aman maksudnya ya, Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu, sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka.
Ia meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh raja di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon, dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Amon, apa yang dilakukannya? Bukankah semuanya tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di Taman Uza, maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, bosan gak sih kalau kita baca? Maksudnya bukan bosan apa? Jenuh gitu. Jenuh apa ya, Abuna? Jenuh, masa bolak-balik jatuh bangun terus kan? Sebelum Manasye ada Raja Hizkia yang juga sempat jatuh, ya. Sempat jatuh, tapi bangkit lagi. Cuman dia jatuh lagi. Karena apa? Karena dia sombong, dia pamerin semua yang dia punya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya malah dia justru gara-gara dia diserahkan ke Babel, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kembali terjadi di Manasye, generasi yang paling jahat, dan akhirnya masuk lagi ke generasi berikutnya yaitu Amon. Dulu waktu saya belum benar-benar mengerti cara untuk baca firman Tuhan, belajar untuk baca Alkitab, yang kayak gini-gini ini saya skip biasanya dulu ya. Karena saya udah langsung bergumam begini, apa gunanya nih baca ini? Udah ketahuan lah bolak-balik ini pasti dia melakukan yang antara nanti keturunan yang satu melakukan yang jahat, nanti kalau keturunan berikutnya melakukan yang baik, yang benar. Nanti yang jahat begini, nanti yang benar begini. Kayaknya udahlah gitu ya. Tanpa saya sadari, akhirnya itu juga yang membuat ada di dalam kehidupan saya waktu itu. Ya, saya menyadari bahwa wah ternyata hidup itu nggak bisa tergantung gitu. Dulu saya hidup tergantung ya, tergantung dengan siapa nih partner di depan saya nih siapa, bagaimana. Jadi kalau misalnya teman saya tuh baik, saya bisa mungkin lebih baik lagi gitu ya. Tapi kalau misal teman saya buruk, wah itu saya bisa ikut-ikutan buruk. Dan belum lagi kalau misalnya lingkungan di sekitar saya juga tidak mendukung, udah saya tidak akan banyak bergerak gitu. Karena apa? Karena bagi saya wah ini cari aman dulu gitu ya. Tetapi saudara, setelah saya baca ini, puji Tuhan, Abuna tidak lagi merasa bahwa seperti itu gitu. Ini kan udah habis dari Manasye, gini lagi gitu, jahat lagi gitu. Malah dia ngikutin, bukannya ngikutin jejak yang bagus gitu ya, minimal Hizkia lah kakeknya. Tapi ayahnya. Ini kan adiknya si Manasye. Tapi justru malah maksud saya ini kakeknya, cucunya dari Hizkia. Amon ini cucu dari Hizkia, anak dari Manasye ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca ini yang di Amon ini, sebenarnya ada satu kesimpulan, yaitu ini adalah contoh seseorang, termasuk ini kan yang menarik di sini yang disebut adalah generasi apa ini. Kalau kemarin kan Manasye generasi Z ya, cukup lama, tapi kalau Amon itu generasi Alfa. Berarti generasi Amon ini generasi yang dia menangkap sesuatu yang memang dia hidup dengan keadaan seperti itu. Tahu dari mana Abuna? Karena di umur 22 tahun waktu dia jadi raja, itu dia melakukan yang jahat sama seperti ayahnya dahulu, sambil beribadah kepada berhala-berhala. Lalu kemudian ia meninggalkan Tuhan, malah meninggalkan Tuhan ya. Dan juga kemudian tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Pokoknya dia sudah, ini hal yang biasa gitu. Berarti dari kecil dia sudah terbiasa dalam penyembahan berhala. Makanya kemarin Abuna sampaikan, ayo kita sebagai orang tua atau anak-anak yang pas nonton ini, kalau misalnya orang tua ngelihat anaknya ke gereja bawa handphone, oke, ditanya ini handphonenya buat apa. Tapi kalau misalnya bawa handphone supaya diam, kita harus berbenah diri ya. Lalu kemudian kalau misalnya anak-anak yang mendengar pesan Abuna
lalu kemudian oh aku cuma diajak temen main. Nah berarti ketika kamu bawa, oh puji Tuhan Talia sudah masuk ya, keluar lagi, oh mungkin karena ini ya, karena sinyal, karena memang hujan sinyalnya kurang. Ya jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, diajak mabar, habis suka diajak mabar, kan yang penting udah ke gereja. Habis itu ya udah, daripada kita ganggu, kita ngomong. Anak-anak sekarang bisa begitu. Ya udah deh kalau misalnya nggak boleh, terus mereka langsung bikin pola tingkah yang akhirnya membuat kita orang tua menjadi lebih kecil dari anak kita dan cucu kita. Ini yang bahaya. Kenapa bisa Abuna katakan demikian? Bahaya kalau kita pun juga memperlakukan atau kita memiliki pengertian kepada Bapa kita di sorga yaitu Allah dengan pemahaman seperti ini. Ya udahlah, kalau Tuhan nggak mau kasih saya apa yang saya mau, ya udah Tuhan rasain nih. Saya akan hidup terserah saya permalukan hidup saya permalukan nama Tuhan lah. Mungkin tidak mengatakan permalukan nama Tuhan, tapi kita membuat Tuhan, kita berpikir kita bisa mampu membuat Tuhan itu sama seperti kita perlakukan orang tua kita. Orang tua kita itu lebih kecil usianya dari anak dan cucu kita, maksudnya dari usia kita. Ya udah deh, daripada kamu udah terserah. Dulu saya hampir begitu Bapak Ibu. Ya, kami hampir begitu, tapi begitu kami makin belajar firman Tuhan, makin ngerti, oh nggak bisa. Kami berpikir ya udah yang penting hidup sendiri-sendiri. Kalau emang anak kami udah nggak mau ngikutin Tuhan ya sudah. Tapi Bapak Ibu, jangan lupa ada hal terakhir yang akan Tuhan tanya. Apa yang sudah kau lakukan? Sudahkah engkau mengingatkan anakmu? Sudahkah engkau mengajarkan dia berulang-ulang? Sudah belum? Dan ketika kita mengatakan sudah sih Tuhan Yesus, tapi, nah begitu ngomong tapi, tidak ada kata tapi, ini sudah nggak ada. Orang udah finish, nggak mungkin bisa ada tapi lagi. Makanya Bapak Ibu, sebelum kita masuk tahun 2025 ini, apakah kita juga memperlakukan Tuhan seperti itu? Ya, dan kita sebagai orang tua jangan lagi mau disiasati sama mereka. Rewel Abuna, ribut. Sekarang kan cuma tinggal 2. Kita bawa aja keluar sebentar. Ribut, wah, ya sudah, gak usah ikut-ikutan ribut juga gitu. Gimana sih kamu? Ya berarti kan ada 2 orang yang ribut ini masalahnya. Yang satu nangis, gegerowokan, orang tuanya marah-marah, dicubit, tidak menyelesaikan masalah. Jadi gimana Abuna? Udah bawa keluar aja. Bawa keluar, biarin aja. Wah semua orang ngelihat dong. Ya wajar, orang punya telinga. Justru kalau kita, cucu kita atau anak kita lagi rewel, kita bawa keluar, orang gak ada yang nengok, wah itu berarti semua pada ada gangguan atau ditutup telinganya gitu ya. Masa gak kedengeran? Gak apa-apa, gak masalah. Karena percayalah ketika ketika tanpa Anda mengatakan malu dilihat orang, sebenarnya anaknya juga malu. Tetapi karena anaknya punya senjata, ini kalau saya begini, bapak saya pasti akan kasih. Kenapa? Biar diam. Mau sampai kapan kita menghancurkan generasi masa depan hanya dengan cara apa? Kasih handphone, terus kasih konten yang dia mau untuk tonton supaya diam. Gereja tuh nggak butuh anak-anak diam Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau percaya, silakan bawa ke OIC. Sekalipun anak-anak gegerowokan, kami juga tahu kok orang tua nggak akan mungkin dengan sengaja untuk biarin anaknya teriak-teriak. Enggak, saya yakin setiap orang tua punya hati nurani. Gimana ya, nggak enak ya bikin, tapi kan dibawa ke ruang sebelah. Cuman nggak perlu kita pisahkan sama orang tua dan juga nggak perlu kita marahin. Terus bagaimana dong kalau lagi khotbah? Biasanya Abu ini akan berpartisipasi, diam dulu. Atau saya lagi khotbah ya saya diam dulu sebentar. Sampai itu selesai, sudah, kalau enggak dibawa keluar. Kalau orang tuanya lupa, kami ingatkan, ada ruang sebelah Ibu, silakan. Tapi kan pintu dibuka. Supaya apa? Firman Tuhan itu kedengeran di gereja oleh orang tuanya
Juga si anaknya juga dengar. Apa artinya orang tuanya masuk ke ibadah? Terus Anda biarkan anak Anda di luar. Anda pikir aman. Justru Anda sedang membuat generasi masa depan Anda itu semakin tidak mau mengenal Tuhan. Oh, saya kalau masalah ini sama Abu nih, mohon maaf ya. Sampai kami berani kalau sampai dibilang diundang gitu ya. Kalau ditanya, bagaimana cara mendidik anak? Oh, kalau untuk masalah ini kami keras banget. Terus terang. Karena kami berpatokan kepada kebenaran kok. Karena yang harus kami tanamkan ini sesuatu yang nilainya itu absolut. Bahkan untuk anak-anak kami aja, saya dengan tegas kok. Memang kalau dilihat orang keras amat sih didiknya, tapi kan kami nggak mencabik-cabik Bapak Ibu. Ya, keras itu kenapa? Karena keluar dari zona nyamannya mereka. Sama seperti halnya kita bangun pagi, ini kan keras banget kan? Orang lagi capek suruh bangun subuh. Tapi bagaimana jikalau ketika kita berhenti lelah? Di saat berhenti lelah, iblis itu lagi semangat-semangatnya untuk menjatuhkan kita. Kecolongan nanti kita. Ya harusnya ada berkat di akhir tahun kita nggak dapat. Karena kita malas. Karena kita longgar. Karena kita mencari sesuatu yang menurut kita aman. Tahukah saudara, ketika Daud merasa aman, di situ dia kecolongan. Bukan masalah tentang Daud ini orangnya memang laki-laki nggak setia. No, jangan lihat dari situ. Justru ketika kita, iyalah, nggak apa-apalah. Begitu nggak apa-apa, itu kan karena kedagingan kita. Oh, iblis langsung baca karakter kita. Oh, modelnya kayak gini. Saudara jangan lupa, kita ini punya musuh yang sama. Ngantuk yang berasal dari iblis, males yang berasal dari iblis, membangkang yang berasal dari iblis, dusta yang berasal dari iblis, tipu daya yang berasal dari iblis. Berapa banyak orang-orang tua ditipu terus sama anak-anak? Dikiranya buka handphone untuk apa, ternyata untuk apa. Kalau kayak gitu harus ditegur dengan keras. Karena firman Tuhan bilang, hajarlah anakmu, namun jangan kau inginkan kematiannya. Karena Bapak yang baik itu menghajar dan menyesah anak-anak yang dikasihinya. Tapi kan hajar ini bukan bicara fisik Bapak Ibu. Hajar ini bicara mengenai didiklah dengan keras anakmu jikalau dia sudah mulai menyimpang dari jalannya. Ya, sekali lagi, didiklah anakmu dengan keras kalau dia sudah menyimpang dari jalannya. Karena apa Bapak Ibu? Jangan sampai anak-anak kita itu hidup dengan penyembahan berhala. Cucu kita hidup dengan penyembahan berhala. Apa itu Abuna? Konten di dalam gadget. Konten yang isinya pornografi. Konten yang isinya anime yang gak pantas. Konten yang isinya game yang bisa membuat anak Anda bisa minta uang jajan lebih sampai nyuri di dompet karena kuotanya kurang demi mabar sama teman-temannya. Konten yang bisa membuat anak cucu Anda tuh ngomong kasar. Padahal bukan anak cucu Anda yang nakal atau yang jahat. Tapi kan kita pasti marahnya nggak mungkin ke kontennya kan. Karena semua ada di situ. Itu sama seperti dunia ini Bapak Ibu. Segala sesuatu di dunia ini ada, tetapi pilihan itu ada di tangan kita. Makanya jangan tergantung. Jadi Amon ini bukan berarti dia anak jahat. Dia hanya mengikuti jejak ayahnya. Dia hanya menikmati setiap pembiaran dan pengabaian dari ayahnya. Dia hanya menikmati fasilitas yang disediakan oleh ibunya. Dibiarkan oleh ibunya ketika anaknya itu memang kerjaannya gak pernah cari Tuhan. Gitu loh.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya yang bicara seperti ini karena Roh Kudus kasih insight saya ketika tadi malam kita tutup ya di sini. Tadi malam tuh di mesbah keluarga kami. Ini kan mesbah pribadi yang saya share buat Bapak Ibu semua. Awalnya maksudnya, berawalnya. Nah, kalau tadi malam di mesbah keluarga kami itu dapat di Efesus. Memang dia random kalau di mesbah keluarga kami. Tapi saya cuma mau menyampaikan apa yang saya dapat yang ada kaitan dengan yang kita bahas hari ini. Di Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Ya. Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini dan seterusnya. Tapi saya mau highlight orang tuamu di dalam Tuhan. Ya, kita sebagai orang tua, Abuna mau mengingatkan, mungkin memang keren ketika kita menjadi orang tua yang mengikuti jejak-jejak arahan-arahan yang disampaikan di sosial media mengenai parenting, jangan terlalu keras sama anak ya. Kayaknya semua hidup fine-fine aja, nggak ada masalah ya, lemah lembut dan segala macam. Abuna setuju. Tetapi berdasarkan kenyataan hidup, Abunda dan Abuni berani mengatakan hidup kita nggak seperti itu. Selama semua pembiaran itu bukan di dalam Tuhan, itu udah salah. Selama semua ilmu parenting itu bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, itu udah keliru. Kalau memang anak kita perlu ditegur dengan keras, tegur. Yang penting jangan permalukan dia depan orang. Sulit kan? Memang sulit parenting itu menjadi orang tua. Kita harus menegur anak, menunggu jangan ada orang lain. Karena kita pun juga nggak mau kan dipermalukan depan orang. Karena ketika kita menegur anak kita tahu standar kita tuh kayak gimana. Berarti kita nggak boleh negur mereka depan orang. Karena kan kita menegur, kamu jangan bikin papa malu ya. Nah, kita sedang mempermalukan anak kita. Oh jelas dia selalu akan punya satu nurani. Oke, saya tidak akan bikin papa malu atau mama malu. Saya akan bikin papa mama kapok. Jadi banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi. Kenapa? Mengenai carut marut kehidupan rumah tangga, keluarga, sulit untuk membangun hubungan harmonis dan lain sebagainya. Bahkan ketika gereja pun anak bisa, yaudah papa gereja duluan, nanti aku belakangan. Padahal firman Tuhan mengatakan kami beribadah bersama dengan keluarga. Aku dan seisi rumahku percaya kepada Tuhan Allah yang hidup. Di Yosua dikatakan di situ. Kitab Yosua bagian pasal paling akhir. Kalau nggak salah Yosua 29 atau 30. Jadi, terima kasih Abune Kartika. Ya Bapak Ibu, sebentar nanti kita akan doakan ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan terhanyut dengan program-program pelatihan di gereja saja, tetapi kita tidak berkontribusi. Apa kontribusi saya Abuna? Saya nggak bisa ngapa-ngapain sebagai orang tua. Justru saya butuh gereja. Betul, kita butuh gereja, tapi gereja juga butuh Anda Bapak Ibu. Butuh saya untuk apa Abuna? Butuh supaya Anda jadi orang tua di dalam Tuhan, bukan orang tua di dalam gereja saja. Orang tua di dalam Tuhan itu layak dan wajib untuk dihormati. Tadi malam saya ngomong, Papa bicara sama kalian semua. Kalau firman Tuhan di sini seakan-akan kayaknya kok nyuruh sih? Emang harus? Loh, lihat dong syaratnya. Kalau kami tidak di dalam Tuhan,
kalian gak perlu menghormati kami, gak usah nurut lah sama kami. Tapi kalau kami di dalam Tuhan, firman Tuhan ngomong, kalian harus hormat. Karena setelah kalian hormat dan nurut, nanti kalian akan dapat panjang umur lanjut di bumi. Apa itu bicara mengenai usaha nanti sukses, studinya juga bagus, rankingnya juga apik, dan semua yang kita harapkan untuk dia mencapai cita-cita tercapai. Jadi perikop ini menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Ini bukan tentang seorang raja yang tidak setia lagi. Ini ada satu faktor environment yang menyebabkan ini menjadi hal yang biasa. Yaitu apa? Pembiaran, karena kita sebagai orang tua tidak di dalam Tuhan. Jadilah orang tua di dalam Tuhan, agar anak-anak kita tidak menjadi seperti Manasye dan Amon. Seorang ibu yang mengasihi anaknya tidak akan membiarkan anak atau cucunya itu didiamkan hanya dengan kasih handphone. Handphonenya nggak apa-apa Bapak Ibu, kontennya. Terus gimana? Ya, ajak mereka. Nanti satu saat mereka pasti akan mau. Terus bagaimana mengenai konten Abuna? Ya, kontennya dihapus saja. Kita harus terus rajin untuk memeriksa. Sama seperti halnya kita rajin memeriksa kehidupan kita hari ini seperti apa ya Tuhan. Betul nggak? Kalau hari ini saya bekerja, bentar lagi besok mungkin mau libur. Ada yang libur hari ini, ada yang besok baru libur. Seperti saya hari ini belum libur, masih ada tugas, mungkin besok libur. Pasti saya memeriksa begini, kalau hari ini nanti saya syuting dengan format baru, kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya. Nah, sama kan dengan Bapak Ibu semua, sama juga dengan kehidupan kita. Ini 2024. Sudah berapa lama? Usia anak kita sudah berapa? Cucu kita usianya sudah berapa? Oh, udah bisa begini sekarang. Nah, sekarang kita lihat, udah bisa begini ini, apakah jangan-jangan kita malah bangga ketika anak atau cucu kita itu di usianya yang belum cukup sudah pegang handphone yang paling mahal, lebih mahal dari orang tuanya, dan isi kontennya orang tuanya nggak ngerti karena anaknya itu digadang-gadang lebih pintar dari orang tuanya. Padahal sebenarnya bukan anaknya lebih pintar, tapi anaknya sudah jadi budak berhala modern. Mari Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus mengasihi Anda dan juga saya. Apa yang saya sampaikan, saya juga dapat dulu. Saya juga nyak dulu. Iya ya. Gak gampang, apalagi kami sebagai hamba Tuhan. Kebanyakan hamba Tuhan pasti ngomong, jangan bikin malu papa mama ya. Sekarang coba kita balik lah. Kalau gitu kita harus di dalam Tuhan supaya jangan bikin malu anak-anak. Supaya kita dan anak-anak tidak membuat malu Tuhan. Kita harus buat Tuhan Yesus bangga. Kalau kita punya Tuhan Yesus bangga, wajar, kita manusia. Tapi kalau Tuhan mampu bahkan menyatakan kebanggaannya kepada kita, aku bangga punya anak seperti kamu. Bukankah itu luar biasa Bapak Ibu? Amin. Kita mau dipuji-puja 100 orang di luar, paling cuma ya sementara. Kenapa? Karena yang tinggal bersama dengan kita itu istri kita, suami kita, anak-anak kita. Sudah belum kita jadi pribadi yang istrinya itu bisa bilang, aku bangga loh punya suami sama seperti kamu. Atau suami bilang, aku bersyukur loh kamu istriku. Atau anak-anak kita bilang, kakaknya bilang ke adiknya, puji Tuhan ya, papa mama kita tuh kayak begini. Kita bangga deh. Makanya untuk para ibu-ibu, kemarin baru saja merayakan hari ibu ya. Mau ibu itu ibu kandung, ibu bukan kandung, setiap wanita ujung-ujungnya kalau sudah mulai usia pasti dipanggil ibu, betul nggak? Walaupun statusnya mungkin ada dalam pelayanan khusus misi dari Tuhan, tapi tetap dipanggilnya ibu. Bahkan
usianya masih muda, namun jabatannya tinggi, lebih tinggi dari wakilnya, tetap dipanggil ibu, nggak dipanggil kakak. Jadi hakikat seorang ibu, hakikat seorang bapak, itu bukan tentang usia saja, tetapi bicara mengenai apa? Satu kehormatan dan penghormatan dan penghargaan. Sekalipun usianya muda, tapi kalau jabatannya direktur utama dipanggilnya bapak, yakin. Gak mungkin mas, karena kalau mas kurang ajar berarti karyawannya. Gak tahu aturan gitu. Sama Bapak Ibu, kita itu sama Tuhan gak boleh melihat dari sisi oke, ini layak aku panggil engkau Bapa, engkau Tuhan. Di sisi lain, engkau bukan Tuhan Yesusku, karena engkau tidak bisa memberi apa yang aku mau. Mungkin seperti itu ya pembiaran yang dilakukan oleh ibunya Amon. Makanya dia 22 tahun hidup kebiasaan menyembah berhala. Saya tidak akan menyebut, oh kalau nanti nggak ikut Tuhan, nanti bisa dibunuh sama orang sendiri. Karena Tuhan itu maha kasih kok. Yang membuat kita dalam penghukuman itu bukan karena Tuhannya galak, tapi karena kitanya yang melanggar. Untuk itu Bapak Ibu, pagi hari ini sebelum kita berpisah, tapi kita mau tetap bersatu di dalam penyertaan Tuhan. Ya, ada Amaratna mewakili putri beliau, ya, yaitu Ibu Heni dan juga Pak Apin sebagai menantu, dan juga cucu-cucu beliau ada Michael, Brian, Jason. Hari ini berangkat. Kalau Michael stay di summer camp, tapi Bu Heni dan Pak Apin kembali ke Jakarta. Kita mau berdoa buat mereka ya Bapak Ibu. Jangan tanyakan yang mana nih, yang mana. Ya nanti mereka biasanya munculnya baru nanti kalau nonton di YouTube, karena beliau masih belum sempat untuk join live di Zoom, tapi nanti satu saat pasti Bapak Ibu akan bisa kenal ya. Nah, Amaratna ini mamahnya beliau, ya, mamanya Ibu Heni. Kita mau berdoa untuk Ibu Heni. Juga kita mau berdoa untuk perayaan Natal Bapak Ibu semua ya, yang mungkin ada perhelatan Natal. Sambil Abuna juga mau mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi berdoa bersama supaya perhelatan ibadah spesial Natal OIC dan BW itu bisa dilaksanakan dengan maksimal dan jadi berkat buat semua. Kalau Bapak Ibu tanya, emang ada apa sih Abuna? Ada banyak kesaksian. Kalau Anda datang, Anda akan banyak dengar kesaksian dari Abuna, dari Abuni, bahkan dari banyak orang. Ya, tapi yang pasti Bapak Ibu tolong doakan juga, dan kalau Bapak Ibu mau datang, mohon izin untuk silakan kabarin di WA atau langsung di lantai 26 Pakuwon Tower ya. Pakuwon Tower ini satu kawasan dengan Mall Kota Kasablanka. Gedungnya di belakang Mall Kokas. Ya. Jadi kalau masuk kawasan Kota Kasablanka, ketemu mallnya dulu, baru ke belakang ketemu gedung Pakuwon Tower-nya. Parkirnya di basement 1, 2, 3 gedung Pakuwon Tower. Emang nggak bisa parkir di mall? Bisa, tapi jalannya agak jauh. Tapi kalau Bapak Ibu memang suka jalan jauh, nggak apa-apa. Selamat Bapak Ibu tidak parkir di rumah, lalu dari rumah Bapak Ibu berjalan ke Pakuwon Tower. Itu terlalu jauh Bapak Ibu ya. Jadi lebih baik parkir saja di Pakuwon Tower. Ya. Di lantai 26 langsung naik ya. Kita mau sama-sama menikmati dan meresapi momen Natal ini. Natal di tahun ini memiliki tema, mengusung dari tema besar, marilah kita semua pergi ke Bethlehem. Kenapa ke Bethlehem? Karena ada sebuah perubahan. Christmas bring transformation. Ya, Natal membawa perubahan. Tentu kami sebagai hamba Tuhan yang ada di BW ini juga rindu. BW ini juga membawa perubahan. Amin. Kenapa bisa membawa perubahan? Karena firman Tuhannya. Berarti Bapak Ibu, sekalipun nanti nih seandainya BW pas lagi libur ya, karena BW juga, kami juga mau belajar untuk mendukung program pemerintah gitu ya. Kalau emang harus libur ya libur gitu. Itu juga mengajarkan kita dan memberi kesempatan buat Bapak Ibu bisa jadi berkat buat keluarga-keluarga. Selama libur, kalau kita sudah tahu BW membawa perubahan, di BW itu cuma ada firman Tuhan saja yang Abuna sampaikan,
ada doa. Berarti dua hal itu yang akan Bapak Ibu lakukan sekalipun BW-nya pas lagi libur. Nah, nanti begitu ketemu lagi kan, siapa tahu Bapak Ibu dikasih kesempatan bersaksi. Wah, kita bisa berbagi pengalaman pribadi sama Tuhan bagaimana. Yuk kita satu di dalam doa. Sebelum kami berpisah daripada pertemuan ini, tapi kami perkatakan kami tidak akan pernah berpisah dengan rencana Tuhan yang heran, besar, dan ajaib. Kami juga tidak akan pernah terpisah dari kasih sayang setiamu. Berkatilah setiap orang-orang yang setia. Berkatilah setiap orang-orang yang mendukung. Berkatilah setiap pribadi lepas pribadi yang Tuhan kirimkan dan Tuhan satukan di dalam keluarga besar komunitas BW ini. Agar kami tetap menjadi penyembah-penyembah yang benar dimanapun dan kemanapun dan kapanpun kami melangkah pergi dan berada. Dan saat ini ya Tuhan, biarlah setiap orang tua, kami para orang tua menyadari, kalau mungkin selama ini kami biarkan, kami abaikan, karena hanya dengan motif tujuan supaya mosinya adalah yang penting tidak ribut, yang penting diam. Kami minta ampun. Menyambung yang kemarin, kami pun juga tidak boleh untuk sembarangan mengambil sebuah sikap, menghardik atau melakukan suatu kekerasan pada anak demi menegakkan kebenaran. Karena bukan itu tujuannya. Orang tua harus di dalam Tuhan, maka anak-anak pasti akan menghormati dan mentaati. Karena orang tua di dalam Tuhanlah yang layak dan berhak untuk ditaati dan dihormati. Sebab apa yang kita lakukan itu akan berdampak kepada masa depan anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk Ibu Heni dan juga Pak Apin yang akan kembali ke Jakarta. Penyertaan Tuhan sempurna dalam penerbangan ke Jakarta. Tuhan beri perlindungan, damai sejahtera-Mu sempurna. Firman Tuhan yang mereka dengar melalui media YouTube sempurna mereka terima dan resapi. Bahkan Roh Kudus juga akan membuat mereka mengerti. Sampai mereka tiba mendarat di Jakarta. Sampai nanti Tuhan izinkan mereka boleh datang berkunjung untuk sama-sama merayakan makna Natal yang sebenarnya dalam pengajaran firman Tuhan. Sederhana namun dapat dimengerti dan dapat diaplikasikan dengan baik dan benar. Sehingga nyatalah firman itu memerdekakan setiap orang-orang yang terikat dan terbelenggu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita mau sepakat Ibu Heni dan Pak Apin ini selamat, demikian juga Anda. Apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan dalam persiapan perhelatan ibadah Natal di tempat di mana Bapak Ibu yang akan berkegiatan, Tuhan juga menyertai-Mu. Tuhan juga akan memperlengkapi-Mu dengan pertolongan-pertolongannya yang ajaib. Kami juga serahkan tanggal 25 Desember ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ibadah spesial Natal OIC yang akan dilaksanakan di Gedung Pakuan Tower lantai 26 Kota Kasablanka. Pukul 10 pagi hingga selesai. Kami hanya bisa berserah penuh sepenuhnya kepada Tuhan. Betapa kami melihat sampai hari ini, satu persatu banyak hal yang Tuhan singkapkan. Biarlah Tuhan ibadah Natal nanti pun juga akan Tuhan lebih banyak lagi singkapkan. Sebagai persiapan kami untuk berbenah diri sebelum kami masuk ke tahun 2025. Kami juga berdoa untuk semua tetap sehat, tetap bersuka cita, dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari incaran maut. Kehendak Tuhan terjadi. Pembelaan Tuhan selalu ada. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Tidak ada yang miss, tidak ada yang kurang. Kami juga berdoa untuk yang masih bertugas, yang masih bekerja. Tuhan boleh tolong. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Sudah sembuhkan. Yang lemah sudah Tuhan buat kuat. Jadi jangan pura-pura lemah lagi. Jangan pura-pura sakit lagi.
Jangan pura-pura belum diberkati lagi. Jangan pura-pura susah lagi. Sebab jikalau Tuhan sudah mengerjakan segala sesuatu kepada kita, maka kita harus nyatakan kebaikan Tuhan itu sebagai kesaksian agar Yesus Kristus selalu dimuliakan di atas segalanya. Kami mendoakan bangsa negara kami, kota tempat kami bekerja, dan tempat kami tinggal. Orang tua sehat, anak-anak hebat. Karena semua orang tua dan anak-anak tumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan kita yang manis, dan pertolongan Roh Kudus yang menjadi penghibur dan penolong kita yang setia. Demikianlah firman yang mengandung berkat dan janji Allah itu untukmu dan juga untukku dan keluargaku. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan, indah pada waktunya. Sebab Ia Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kasih setianya kepada kita, dan pasti akan menggenapi setiap janjinya. Apa yang tertutup bagi dunia, tangan Tuhan sanggup membukanya. Dan apa yang tangan Tuhan sudah buka, dunia tidak akan bisa menutupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang sepakat dan percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Ayo kasih senyumnya yang manis, yang tampan dan juga hangat buat Bapak semua saudara-saudara kita, sambil katakan apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus memberkati. Kasih gesturnya. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Kak Bu. Terima kasih Terima kasih, Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Abuni. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Berkati. Puji Tuhan. Pamit dulu ya. Shalom Bapak dan Amin. Ibu, selamat Abuni pagi. semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai Makasih jumpa ya, besok Bu. pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih ya Bu. God bless you too, Sama-sama Abuni. Bapak, sama-sama Ibu. Oke Bapak Ibu sekalian, kita serukan semangat kita, lalu kita berpisah sementara. Besok ketemu lagi sekali lagi ya. Oke. Semangat kita Bapak Ibu. Jangan kasih kendor. Kasih dadah semua. Tuhan berkati. Bye. Tuhan Terima berkati. kasih ya Bunda. Iya Terima kasih ya sama-sama. Bunda. Tuhan berkati. Shalom. Dadah. Oh.